Oke, menarik ya. Kita akan langsung bahas hal ini. Sudah ada dua orang narasumber yang bergabung bersama kami pagi hari ini. Saya akan sapa dulu ada Ketua DPP PDIP, Pak Nusirwan Sujono. Selamat pagi, Pak Nusirwan. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah hadir juga di studio bersama kita ada Ketua DPP PKS, Bang Mardhani Alisera. Selamat pagi, Bang Mardhani. Pagi kita, Bayu, Mas Nusirwan. Oke, terima kasih juga sudah hadir. Oke, saya mungkin di segmen ini kita berangkat dulu dari pernyataan Pak JK. Saya mau ke Pak Nusirwan dulu. Ini kan sebetulnya pernyataan Pak JK ini merespon dari adanya pertemuan Presiden Joko Widodo dengan 6 ketua umum partai politik tanpa kehadiran dari Nasdem. Sebetulnya bentuk pertemuan itu apakah bisa diinterpretasikan bahwa Presiden Joko Widodo ingin mengintervensi proses politik atau seperti apa perspektif PDIP? Pak Nusirwan. Tentu batasan dahulu atas pertemuan tersebut. Batasannya adalah itu yang diundang adalah para anggota, partai politik yang berada di pemerintahan saat ini, yang kepala pemerintahannya dipimpin oleh Pak Jokowi selaku Presiden, kepala pemerintahan, kepala negara. Tentu pembahasannya, batasannya adalah yang memang melakukan evaluasi terhadap kekompakan, soliditas atas program, atas kinerja selama pemerintahan ini berlangsung yang bersama-sama dilakukan oleh sekian banyak teman-teman dari partai politik yang berada di pemerintahan. Bagi yang tadi sudah disampaikan di layar TV tadi, apa yang disampaikan oleh Pak Jokowi, tentu beliau punya evaluasi, punya analisa, punya kesimpulan atas perjalanan yang telah terjadi selama ini, sehingga menyimpulkan sendiri untuk menseleksi atau katakanlah menilai siapakah yang akan hadir di dalam acara tersebut. Dan secara tegas beliau mengatakan ya memang yang hadir, yang saya undang adalah ini, kan begitu. Jadi itu menurut saya ya wajar-wajar saja. Tidak ada salahnya bahwa memimpin itu tentunya ya boleh mengevaluasi, boleh mengambil sikap, dan itu sebetulnya tidak ada hubungannya dengan soal calon presiden ya. Ya kalau disambung-sambungkan, diurut-urutkan ya bisa-bisa saja ditinjau dari sebelah mana dan siapa yang menyampaikan, itu ya sah-sah saja. Tapi tentu tujuannya adalah melakukan konsolidasi terhadap pemerintahan yang berlangsung saat ini, di mana itu berisi beberapa partai politik yang semua sudah tahu, yang sejumlah 6 itu. Gitu. Oke, Pak Nusirwan, kita tangkap poinnya. Artinya tidak ada pembahasan soal politik ya. Tapi kalau kita misalnya tadi mendengarkan dan mengutip, saya coba bacakan ulang kembali deh pernyataan dari Presiden Joko Widodo. Mengatakan bahwa alasan tidak mengundang Partai Nasdem ini karena udah punya koalisi sendiri satu. Kemudian Presiden juga menyampaikan bahwa, dan ini kan gabungan partai yang kemarin berkumpul itu kan juga ingin membangun kerjasama politik yang lain. Apakah ini tidak bisa diartikan bahwa pertemuan kemarin juga akan membahas atau telah membahas soal politik 2024, Pak Nusirwan? Tentu bahwa ya bisa saja ditinjau demikian, tapi sudah bisa terjawab bahwa kalau selama ini ada perbedaan di dalam langkah program maupun visinya ke depan, itu sudah disampaikan berkali-kali oleh Pak Ustadz Mardhani. Ini kita akan, Pak calonnya ya, untuk melakukan perubahan atas apa yang dilakukan selama ini. Tentu itu juga salah satu evaluasi, bicara tentang kinerja atau program yang sekarang berlangsung. Berarti kalau selama ini berlangsung kan sudah tidak cocok, apa yang dilakukan itu kan tidak sesuai. Itu statement itu bukan saya, bukan, tapi jelas disampaikan akan melakukan perubahan. Bahwa kalau misalnya sampai sekarang nanti sampai 2024 akan bertahan, tapi kan sudah diketahui bahwa perjalanan selama ini tidak sesuai dengan apa yang diinginkan kelak di kemudian hari. Nah,
itu ya sah-sah saja evaluasi tersebut dilakukan demikian. Jadi kalau dikatakan ini kan juga bahas politik, ya tidak bisa karena politik dengan berbagai aspek itu tentunya satu dengan yang lain berkaitan. Hanya saja kalau yang menjadi aneh kalau misalnya yang dikatakan bahwa kok yang kami tidak diundang dan sebagainya, tidak diikut sertakan, yang bertanya bukan yang tidak diundang ya, malah pihak lain. Nah ini malah justru yang sebetulnya yang campur tangan atau yang cawe-cawe itu yang mana? Gini kan harusnya kita melihatnya dari sisi tersebut. Oke, Pak Nus. Setiap proses tentu Pak Nus Nirwan, gantiannya boleh nggak sama Bang Mardhani? Ditinjau dari berbagai sisi itu Oke, sah-sah baik. saja. Kita sudah ada Tapi beberapa kami tadi tidak melihat yang ada, disampaikan Pak Nus ya. Kesalahan atau ada di mana toh salahnya Pak Jokowi, saya juga tidak melihat. Oke, Pak Nusirwan, apakah kita hanya tangkap karena poinnya tidak tadi Pak diundang itu Nusirwan dianggapnya menyampaikan sebuah bahwa campur tangan, tidak gitu. tertutup kemungkinan atau terbuka peluang juga untuk membahas soal politik 2024. Saya mau ke Bang Mardhani tanggapannya. Ini menurut PKS memang sebagai bentuk upaya intervensi dari Presiden Joko Widodo dengan mengundang 6 ketua umum partai politik ke istana, menurut Bang Mardhani? Harus dipisahkan Pak Jokowi sebagai pribadi dan Pak Jokowi sebagai presiden. Kalau pertemuan kemarin isinya di dalam saya tidak tahu. Tetapi ketika Pak Jokowi menyatakan bahwa Nasdem tidak diundang karena sudah ada koalisi yang lain, agak sulit kalau tidak ditafsirkan bahwa ini terkait dengan kontestasi 2024. Nah, sehingga wajar kalau ada persepsi berarti presiden ikut serta dalam perbincangan atau proses dalam kontestasi di 2024. Pendapat saya ini tidak elok karena presiden-presiden sebelumnya seperti Pak JK bilang tidak ikut campur. Biarkan saja, dan menurut saya partai-partai sudah dewasa kok. Bu Mega luar biasa menetapkan Pak Ganjar, dan setahu saya itu tidak banyak diintervensi karena saat itu Pak Jokowi sudah ke Solo, Bu Mega panggil balik, jadi bagus PDIP. Kami Koalisi Perubahan dan Persatuan sudah memunculkan Anies, KIB punya, KIR punya. Ini proses yang sehat bahwa masing-masing sedang ada kontestasi. Nah, ketika mulai dikumpulkan di Indonesia ini masih ada budaya feodal gitu. Jadi ketika presiden sudah mulai, jangankan presiden ngumpulkan gitu, satu statement yang agak tidak netral saja itu sangat berbahaya karena di bawah itu bisa jadi kita harus ikut apa kata presiden. Nah, walaupun mereka tidak salah gitu. Yang presiden lakukan tidak melanggar hukum, tetapi secara etika Pak JK benar ketika mengatakan sebaiknya presiden netral di 2002. Secara etika ya, secara etika. Oke, kita bahas lagi nanti dengan Pak Nusirwan juga, tapi kami harus jeda terlebih dahulu. Apa kabar Indonesia Pagi akan kembali sesaat lagi. Kami mengajukan diri dengan menyatakan, ini gagasan kami, ini rekam jejak kami, ini karya kami, dan biarkan rakyat tanpa dipengaruhi, tanpa ada tangan negara yang terlibat, negara netral, negara mengambil sikap di atas semuanya. Dan percayakan rakyat bahwa rakyat akan menitipkan kewenangan itu pada mereka-mereka yang memiliki rekam jejak yang benar, rekam karya yang benar, dan rekam gagasan yang baik. Kalau negara sampai intervensi, namanya negara sedang melecehkan rakyat Indonesia. Rakyat Indonesia sudah matang, rakyat Indonesia sudah mampu untuk menentukan kepada siapa kewenangan itu dititipkan, tidak perlu ada intervensi-intervensi. Dan kepada seluruh rakyat Indonesia, mari kita jaga kekuasaan itu ada pada rakyat, bukan pada yang lain. Jangan jual kekuasaan itu, jagalah kekuasaan itu sampai nanti di TPS dan sampai nanti penghitungan. Bahwa ini bukan sekedar statistik hitungan, ini adalah hak saya untuk menentukan masa depan perjalanan bangsa ini. Ini kembali di Apa Kabar Indonesia Pagi, kita lanjut kembali perbincangan. Tadi Bang Mardhani menyampaikan soal etika ya gitu. Nah, tapi saya mau ke Bang Mardhani lagi gitu. Bang Mardhani, kalau merujuk
ada pernyataan Mas Hasto begitu ya, Sekjen PDIP gitu. Pertemuan politik antara presiden, ketum parpol juga telah dilakukan oleh presiden sebelumnya gitu. Kan PKS juga dulu begitu kan dengan di zamannya Pak SBY. Berarti itu sesuatu yang wajar toh? Pertemuannya wajar, tapi pernyataan Pak Jokowi ketika mengatakan tidak diundang Nasdem, saya quote tadi ya, tidak diundang karena sudah punya koalisi yang lain, itu jadi menjelaskan positioning dirinya. Padahal beliau sebagai presiden, etikanya, pandangan saya, mestinya beliau above atau beyond politik. Kan semua yang jadi capres ini mestinya nanti akan menjadikan Pak Jokowi salah satu role modelnya. Karena dia presiden terdahulu kita. Apalagi kalau bisa 10 tahun kan bagus. Nah buat saya lebih baik Pak Jokowi tadi beyond politik. Kalau perlu undang aja semua capres yang sudah mulai ada itu, dialog, sampaikan. Itu jauh lebih elegan dan jauh lebih negarawan. Sebagaimana tadi pesan Pak JK. Oke, kalau misalnya memang tidak mengundang Nasdem begitu ya, kemudian bertemu dengan 6 ketum parpol dengan alasan yang Mbak Mardhani sampaikan tadi. Anda sepakat juga nggak dengan apa yang disampaikan Pak JK bahwa itu bentuk ketidaknetralan dan meminta Pak Jokowi untuk netral dalam Pilpres kali ini? Jelas, karena yang didukung Nasdem adalah Koalisi Perubahan dan Persatuan, Mas Anies Baswedan. Jadi bahasanya beliau tidak ke sini, tapi beliau akan ke tempat yang lain yang mana saya tidak tahu. Karena itu, tapi pernyataan itu lagi-lagi, apalagi tadi disampaikan oleh Presiden kalau tidak salah di Istana Negara, harus dibedakan. Pak Jokowi sebagai pribadi punya hak. Pak Jokowi sebagai Presiden itu ada etika, dan etika ini jauh lebih dalam ketimbang hukum. Demokrasi kita hidup kalau ada nilai. Salah satu bentuk nilai itu adalah etika. Oke, Bang Mardhani, gini deh, sebenarnya kalau kita perdebatkan soal netral, tidak netral, itu tadi sudah dibahas. Tapi saya mau bergeser begini. Sebenarnya ini sudah dibantah oleh Pak Presiden dan juga teman-teman dari PDIP bahwa ini bukan bentuk intervensi dan lain sebagainya. Tapi apa sih kekhawatiran dari teman-teman PKS ketika ada proses intervensi atau keterlibatan dari seorang presiden dalam proses pemilu? Selain soal proses demokrasinya ya, sekali lagi. Apa kekhawatirannya? Bagaimanapun dengan budaya feodal yang masih kental di kita, Presiden jangankan menyatakan tidak mengundang karena ada koalisi yang lain yang kalau dalam bahasa Arab itu mafhum mukhalafahnya, tafsir sebaliknya artinya ya inilah yang koalisinya saya gitu loh. Itu nanti di bawah akan menjadi tanda oh berarti kita arahnya harus ke sini. Nah, padahal kita sedang menjaga agar ASN, TNI, Polri dan semuanya itu netral. Dan itu yang kami khawatirkan. Yang berikutnya tadi tetap bagaimanapun proses yang sedang tumbuh mekar ini nanti enggak, pokoknya kami cuma ingin ada dua, Anies versus bukan Anies, dan itu berbahaya. Biarkan Anies maju, Ganjar maju, nyun sewu Pak Prabowo maju, mungkin Pak Erlangga, mungkin Gus Mohaimin, bagus, itu sehat buat demokrasi. Rakyat diberikan banyak pilihan gitu. Saya langsung minta tanggapan dari Pak Nusirwan. Pak Nus. Kalau tadi sudah ada beberapa poin yang disampaikan oleh Bang Mardhani, begitu soal satu etika. Kemudian ada kekhawatiran kalaupun misalnya ada proses yang tidak netral dari kepala negara begitu dalam proses demokrasi Pilpres 2024. Gimana Pak Nus? Ya tentu seorang presiden itu hari demi hari, setiap saat itu apalagi sudah hampir mendekati 10 tahun. Siapapun presiden tersebut tentu akan mengikuti proses kerja pemerintahan dan juga tidak terlepas dari kerja politik dimanapun siapapun dia. Apabila ada ini tampaknya itu diucapkan ini karena Pak Jokowi begitu sederhana melihatnya dan apa adanya, beliau terbuka maka disampaikanlah. Tapi sebetulnya ya seperti tadi juga Pak Ustadz Mardhani juga menyampaikan dahulu presiden-presiden sebelumnya tentu juga akan melakukan koordinasi, melakukan komunikasi dengan internal kerjasama politiknya. Jadi perbedaannya hanya ini disampaikan dengan kalau yang lain-lainnya itu mungkin tidak diomongan, diam saja begitu. Tapi tentu bahwa proses tersebut ya
kalau boleh, tapi kan forum ini tidak cocok untuk berdebat kusir ya. Dulu itu bagaimana, termasuk di antara yang mulia Pak JK, tentu Pak JK punya kepentingan ya. Kalau tadi mencontohkan dua pemimpin sebelumnya, kami berterima kasih menjadi contoh Bu Megawati Soekarno Putri. Tapi dengan apa yang disampaikan Pak JK ini kan juga sebuah bentuk, kalau sebuah tokoh menyampaikan hal tersebut itu kan juga ada hal yang lain ya. Kalau kami membacanya tentu membuat tidak nyaman, mungkin bahasanya demikian, atau bahasa yang lebih ekstrim dikatakan tidak netral, akan berpengaruh kepada bawah. Tergantung. Kalau tadi pada saat itu Pak Jokowi tidak mengucapkan kata-kata tidak diundang, mungkin TV selama 2 minggu tidak ada acara membahas ini. Ini kan juga sebuah proses dinamika politik menjelang pencalonan ke depan. Jadi menurut kami itu tidak perlu. JK menyampaikan hal tersebut juga ada kepentingan begitu ya. Oke, kepentingan seperti apa menurut Pak Nusirwan sehingga Pak JK menyampaikan hal tersebut? Ya, sebetulnya kalau saya tidak salah membaca petanya, beliau kan berasal dari Partai Golkar, dan Partai Golkar sudah ada di dalam pertemuan tersebut ya. Tapi tentu dalam prosesnya selanjutnya mungkin perkembangannya sudah berbeda begitu. Jadi kalau tentu yang sangat banyak mengomentari hal tersebut tentu yang punya kepentingan terhadap pencapresan 2024 yang akan datang. Bagi yang lain tentu ya itu hal yang tidak terlalu berlebihan, bahwa itu menyebut sebuah campur tangan, cawe-cawe, kemudian bentuk sebuah ketidaknetralan dan sebagainya. Hal tersebut itu mungkin ya saya bisa paham kalau kakanda saya Pak Ustadz Mardani mungkin agak mengganggu untuk calon yang lain. Tapi tidak usah khawatir. Kita ini kan proses seperti ini akan berlangsung setiap pemilu dan Pak tidak Nusirwan, terlalu juga harus terlalu melebih-lebihkan apa namanya ini Oke, Pak membawa Nusirwan, pada maaf proses karena yang durasi tidak kita terbatas, demokratis. saya potong dulu. Pak Nusirwan, maaf karena durasi kita terbatas, saya harus potong dulu. Saya ingin mendalami tadi pertanyaan dari rekan saya Bayu. Jadi tujuan kepentingan dari Pak JK menyampaikan soal netralitas kepala negara dalam proses pemilu itu apa? Kalau menurut Pak Nusirwan? Itu dulu yang harus dijawab Pak Nusirwan. Tadi belum terjawab soalnya. Ya. Tentu kalau kita mengikuti perkembangan beberapa waktu terakhir ini, komunikasi politik begitu tinggi di antara beliau-beliau yang akan baik yang mendukung maupun yang berada di sisi yang lain untuk mensupport calon presiden. Maka kalau saya membaca, kan boleh kan kalau saya menduga-duga atau katakanlah mengevaluasi statement, tentu ini tidak akan diucapkan oleh pihak yang lain kalau tidak ada kepentingan politik, kan gitu. Oke, saya terakhir ke Bang Mardani. Tadi Bang Mardani sepakat dengan apa yang disampaikan oleh Pak JK ya. Pak Nusirwan menyebutkan ada kepentingan politik di sini. Gimana? Saya melihatnya Pak JK itu sosok negarawan, karena beliau 2 kali loh jadi wakil presiden, dan sekarang beliau tidak banyak aktif. Justru kalau belakangan ini ada Gus Muhaimin, PKB silaturahim, Pak Erlangga Hartarto silaturahim, banyak pihak silaturahim. Nah, pandangan saya yang disampaikan Pak JK adalah bagian dari keprihatinan beliau agar kekuasaan betul-betul dijaga kesakralannya, tidak masuk kepada proses low politik. Biarkan itu. Sebetulnya nyun sewu ya. Partai politik sudah mulai dewasa kok. Ya, ketua umum partai politik kayak tadi lagi-lagi Bu Mega luar biasa. Firm. Kami Anies, Pak Prabowo partainya pengen maju. Pak Erlangga. Jadi biarkan proses ini, dan Pak Jokowi nyun sewu udah 2 tahun ini berat sekali tantangan kita, dan biar husnul khotimah
proses 2024 serahkan kepada partai politik dan Oke. ketua umum partai Oke, politik. jadi Bang Mardhani tadi membantah ya bahwa ada kepentingan politik dari Pak JK untuk menyampaikan itu ke publik. Sebetulnya masih banyak sekali yang harus digali, tapi sayang sekali karena waktunya terbatas ya, Pak ya. Moga nanti sampai Oktober ya minimal Ya. gitu ya, sampai ada pencapresan kita masih banyak waktu untuk ngobrol lebih detail lagi. Bang Mardhani terima kasih. Pak Nusirwan terima kasih atas waktunya pagi hari ini. Selamat beraktivitas, salam sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Mas Baik. Nusirwan. Oke.